Monggo bisa dimulai, siap. Mulai mawon Pak nggih. Nggih, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini untuk mata kuliah MPG atau metode produksi grafika, kita sudah masuk di dalam pertemuan yang kedua ya. Jadi pertemuan yang kedua ini kita nanti akan membahas beberapa hal kaitannya lebih ke dalam sejarah percetakan ya. Nah, di sini nanti karena pada awal pertemuan sudah kita paparkan sebagian, nah ini masih ada pembahasan yang nantinya kita akan mencoba ya observasi dari awal mulanya percetakan, terus penemuan kertas ya. Nah, jadi penemuan kertas yang siap untuk digunakan teknik cetak ya. Salah satunya yang zaman dulu adalah modelnya dengan teknik cungkil atau mengambil teknik stem. Nah, ini baik, kita awali. Nah, di dalam sejarah waktu dulu. Nah, kita mungkin mengenal tentang awal mula kertas ya. Ini di Cina. Kertas pertama kali itu ditemukan oleh Stailun ya. Jadi ini Cina ini pertama kali dari bahan bambu ya, dari bahan bambu yang sudah dapat. Jadi ini adalah 105 Masehi ya. Jadi pertama kali bahasa Cina ini menemukan. Nah, dari ini seperti gini, apa namanya? Dari bahan ini seperti kayak dianyam ya, dari kayak anyaman gitu loh modelnya itu. Jadi anyaman yang memang ciri khasnya ini bagaimana bahwa bambu ini ya, kalau memang sebenarnya sih memang karena penghasil bambu cukup familiar ya, tapi di sini digunakan sebagai metode cetak, guna menjadi suatu kertas. Nah, pertama kali itu. Jadi prosesnya dengan beberapa metode dan dia siap untuk mengembangkan tekniknya itu ya, teknik yang digunakan bahannya ini. Nah, proses yang diciptakan memang sedikit mempunyai ini ya, kalau kertas biasa kan agak sedikit ini apa namanya luwes ya, gampang. Nah, ini sekarang ada sedikit kaku dan biasanya digulung ya, digulung. Nah, zaman dulu kan pernah melihat ya di film-film penyampaian suratnya itu menggunakan merpati, digulung, dipakai merpati ya. Nah, terus ada lagi yang memang digunakan ada seperti lumbung ya, dimasukkan di lumbung, ditutup ya, nanti dimasukkan sebagai surat seperti ini apa namanya kayak zaman
Dulu kan yang memang kalau di apa zaman kalau di Jawa kan nawolo ya, nawolo atau lebih dari surat yang memang itu privasi ya. Nah, dan itu pun memberikan hal yang menyulitkan sebenarnya. Memang kan kalau pengiriman gitu butuh suatu waktu ya, pengirimannya ya. Jadi terus ada juga memang sangat mahal lah ya. Misalkan kalau memang halnya itu memiliki hal kendaraan ya, terus tenaga itu aja juga butuh ya, effort yang sangat tinggi gitu kan. Nah, jadi lembaran-lembaran bambu yang dulunya memang untuk menulis ya, nulis ya, untuk ibaratnya itu memang cikal bakal kertas ya, dijadikan sebagai bahan hal yang memang ini sangat berpotensi memberikan informasi. Nah, tapi dengan konteks ini dia tahan lama ya, karena kan memang halnya itu lebih kuat ya, lebih kuat. Terus tekniknya ya, teknik dari kertasnya tidak mudah sobek gitu ya. Ini. Nah, dari hal itu sendiri kita lihat proses yang mereka lakukan ya, proses yang memang pertama kali disiapkan untuk pembuatan kertas ini ya, untuk stylus ini. Pertama dia memang menyiapkan bahan-bahannya ya. Nah, jadi bambu, tapi bambunya bukan bambu sembarangan ya. Kalau di sini ada bambu yang Cina itu ya, yang rantingnya itu lebih lurus, terus dia punya ros-rosnya itu lebih panjang ya, kalau kita lihat di situ. Nah, jadi lebih kuat nah di situ. Nah, seperti bambu kuning gitu kalau di sini ya. Nah, tapi dengan lebih kuat ya. Nah, terus habis itu bambu itu direndam ya, direndam beberapa hari untuk memberikan kualitas bambu yang kuat ya. Ya, kalau kita membahas bambu lebih kuat, dia direndam semakin berhari-hari semakin kuat gitu kan. Nah, setelah itu bambu yang sudah habis direndam akhirnya dipotong-potong ya, dipotong-potong dengan sedemikian rupa dengan beberapa versi ukuran ya. Nah, habis itu tapi dengan konteks ini karena bambu ini nanti akan diolah ya, diolah. Habis itu jadi diambil serat-seratnya sebenarnya ya. Habis itu setelah pemotongan kecil-kecil terus habis itu kayak ditumbuk ya di beberapa tempat ini dibuat dia lebih halus itu nantinya. Nah, setelah itu penyaringan bubur jadi bubur, jadi habis dihancurkan jadi buat bubur ya. Dan di sini direndam di tempat ya. Nah, dengan air yang cukup panas ya, di sini direndam, akhirnya nanti dicampur dengan kapur. Nah, di sini ya, kapur di tempatnya itu kayak kolam itu kan. Nah, setelah hasilnya sudah oke, habis itu dimasukkan pembekuan ya. Jadi dibekukan dulu ya, dibekukan. Nah, bukan seperti ayak itu kayak tempat ayakan itu ya, pakai biar nanti hasilnya itu bisa tipis ya, tipis dan kuat. Nah, terus habis itu pengeringan dan penghalusan itu biasanya sambil dijemur ya, sambil dijemur di situ. Nah, jemur, setelah akhir itu tinggal pewarnaan. Nah, ini terakhir pewarnaan. Jadi kertas ini memiliki beberapa warna ya, biasanya gitu. Kalau yang memang tergantung dinasti ya, dinasti ini berbeda-beda ya. Tiap dinasti ada yang modelnya itu ada keemasan, ada yang merah muda, ada yang warna kecoklatan, ini tergantung dari dinastinya. Nah, biasanya ini sudah menyesuaikan ya. Jadi kan surat itu kalau memang lebih privasi itu bentuknya beda ya, warnanya pun beda itu. Ini yang lebih menyesuaikan ya. Nah, setelah itu proses jadi, inilah awal mula jadinya suatu kertas ya. Ini yang kertas dari bahan bambu. Nah, jadi hasilnya juga pun lebih kuat. Nah, terus kita masuk di Mesir ya. Ini juga ada penemuan kertas Mesir. Nah, Mesir ini juga menemukan salah satu kertas yang dari Yunani kuno ya. Jadi itu namanya papirus. Papirus itu salah satu tanaman ya. Jadi dia ini di kuno dia menghasilkan suatu tanaman ya.
Di tanaman ini memang punya serat ya, punya serat yang digunakan untuk memberikan salah satu hal kaitannya adalah material ya, material digunakan untuk kertas. Jadi ini. Jadi yang lebih untuk memproduksi. Nah, jadi kalau kita lihat memang apa namanya kayak model anyaman ya. Kalau gambar kita lihat gambar di samping ini, ya memang hal ini apa namanya dijadikan sebagai sarinya ya, sari kertasnya. Nah, jadi Mesir kuno ini sebenarnya sudah punya caranya sendiri. Jadi yang sebelum temukan di Cina dia sudah punya metode membuat kertas. Nah, jadi itu. Jadi ini yang apa namanya mengawali juga. Nah, setelah perkembangan ya, perkembangan zaman ini apa namanya ini sebenarnya di batang-batang ini tanaman yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Jadi di sepanjang Sungai Nil itu ada tanaman ya, tanaman ini. Jadi dimanfaatkan penduduk sana untuk membuat salah satu kertas ya dari tanamannya ini. Nah, proses pembuatannya melibatkan pemotongan batang ya, strip tipis dan kemudian disusun berlapis-lapis ya ini. Jadi disusun berlapis-lapis ya seperti kayak dianyam gitu ya modelnya. Nah, ayam tipis-tipis gitu kan. Tapi dengan membentuk salah satunya bentuk kertas ya seperti kayak kain tapi lebih kuat gitu kan. Jadi hal yang memang disiapkan untuk menyelesaikan beberapa tulisan ya yang dibuat itu. Kan kalau zaman Mesir kuno kan kalau tulisannya kan modelnya seperti ini ya, maskot sama bentuk kayak logo gitu kan ya. Bukan logo ya, seperti lambang-lambang gitu loh yang disusun menjadi suatu apa namanya bahasanya ya, jadi gitu. Nah, terus kalau kita lihat di sini tanamannya gini ya, tanaman yang memang dia tumbuh di beberapa tepi Sungai Nil. Nah, jadi tanamannya gitu. Jadi tanamannya memang seperti inilah rumput lah ya, seperti rumput. Tapi rumputnya bukan rumput sembarangan dia ya. Jadi di sini kira-kira 3.500 sebelum Masehi ya. Jadi sini ada papirus ya. Jadi papirus ini adalah tanaman papirus yang memang di sini membuatnya ada kulit-kulit tipis ya. Jadi memang diambilnya adalah kulit-kulitnya. Ya, kulit-kulitnya diambil terus apa namanya ini ini ya, dipotong ya, tapi dengan tipis-tipis. Akhirnya dibuat ya dengan pengrajin ya, ada pengrajin. Jadi dia buat dengan beberapa versi ukuran. Nah, jadi ini yang memang disiapkan untuk membuat kertas. Nah, jadi itu yang apa namanya lebih dipersiapkan. Nah, jadi hal-hal yang ini kita siapkan adalah bagaimana untuk menentukan bagaimana pentingnya salah satu apa namanya ini kertas yang nah, jadi ini yang harus kita tentukan dari awal. Tapi kalau ada juga sih satu itu kertas dari kulit ya, kulit ada juga kertas yang modelnya dari kulit diambil, tapi dia lebih menyulitkan karena kan mengambil kayak kulit seperti ya jalan itu ada apa ini kayak harimau ya, kulit harimau dibuat kertas ada model gitu, tapi ini lebih langka. Itu kalau zaman dulu, zaman apa namanya purba itu ya. Nah, kalau yang sudah modern itu menggunakan kayak tanaman. Nah, berikutnya ini contoh untuk penelitian hipotesis dari perkembangan ya. Perkembangan. Jadi yang pertama itu ada metode yang digunakan adalah segel dan stempel. Nah, jadi metode yang disiapkan untuk membuat model percetakan. Jadi orang zaman dulu ya itu dia menyiapkan beberapa model stempel ya. Stempelnya itu nanti dijadikan sebagai acuan ya. Jadi model-modelnya itu banyak sekali. Ini yang dikembangkan pertama memang zaman dulu Mesir kuno itu sudah menggunakan teknik tanah liat dan teknik apa namanya perunggu yang memang digunakan untuk stem itu, untuk mengambil ya stempelnya ditempelkan di beberapa kertas itu yang ditentukan. Nah, jadi hal yang harus kita lihat adalah bagaimana perkembangannya. Nah, jadi ini yang harus disiapkan.
Nah, jadi hal itu sendiri kita bisa menentukan bagaimana kalau beberapa hal hipotesis dari penelitian itu memang mengatakan banyak sekali yang menyiapkan ya teknik kayak gitu. Nah, yang kedua ada pandangan dari fakta dan praktek. Tekniknya adalah penggosokan tinta yang dari naskah ya diukir pada batu. Ya, jadi ada juga yang memang diukir ya, dari pengukiran. Jadi batu diukir dan akhirnya dijadikan sebagai teknik stempel ya. Jadi digunakan untuk stempel untuk penanda tersebut. Nah, itu tekniknya cetaknya. Nah, hal yang diciptakan adalah menghasilkan tadi salah satu adalah untuk mencoba menghasilkan metode cetak. Nah, ini yang teknik-teknik yang sangat manual ya. Nah, perkembangan yang berhubungan ke sana, kalau kita lihat ya modelnya ini adalah contoh yang dari Cina ya. Jadi ini yang hasil dari teknik stempelnya ya, yang jadi dia jadi sampai sekarang sebenarnya stempel sudah dari dulu ada gitu kan. Nah, jadi model yang dia gunakan ya sesuai dengan huruf yang dia sajikan. Jadi apa modelnya? Jadi dia sudah ada. Jadi teknik-teknik ini yang memang menggunakan teknik stempel dari awal yang dia ciptakan. Bagaimana nanti stempelnya itu bisa dengan mudah, kan stempel ini kan lebih awet ya daripada tulisan, jadi mudah stempel gitu. Tapi memang dia punya beberapa stem untuk menghasilkan salah satu gaya tulisan ya, yang nantinya dijadikan sebagai metode cetak tersebut. Nah, perkembangan itu kita bisa lihat, mungkin kita pernah punya uang 500 rupiah ya. Ini jam yang mungkin teman-teman pernah mencoba ya, teknik menggosok ya. Nah, ini kalau kita coba ya, mungkin zaman dulu saya waktu masih SD suka sekali ya teknik menggosok ini ya. Mainkan uang digosok-gosok ya, dari ini hasil dibolak-balik gitu ya. Itu kan tekniknya sama ya. Jadi mengambil bahan yang sudah ada langsung dipindahkan di kertas dengan tinta, atau mungkin kalau kita latihan menggunakan pensil, ini kan akan melihat bentuknya ya. Jadi inilah yang bagaimana teknik menggosok ini bisa menghasilkan, itu juga benar cetakan dengan lempengan aluminium dipindahkan di kertas. Nah, itu yang perlu disiapkan. Nah, dari hal itu sendirilah yang paling tidak kita bisa menentukan bagaimana pentingnya salah satu hal teknik menggosok ini ya. Jadi salah satu adalah memindahkan tadi ya. Nah, mungkin sekarang jarang ya kayak model kayak kita bermain mengambil gosokan ini ya. Nah, ini yang dulu sering kali ya untuk menghasilkan teknik-teknik gini ya. Jadi hal yang kita temukan adalah bagaimana kita bisa menghasilkannya ya. Nah, sekarang kita bisa ketahui ada juga teknik ini adalah mencatat menggunakan batu. Nah, ini ya. Ini ada teks klasik konvensionalisme dipahat ya. Jadi ini adalah teks yang memang dipahat ya, dari teks Cina ya, huruf Cina dipahat di batu. Nah, ini ya. Jadi di batu itu ini sejak 165 Masehi ya. Jadi catatannya ini akrot dan permanen. Jadi dia kalau sedikit mencatat di batu. Nah, batunya ini ya, berat batu ini digunakan sebagai media ya. Jadi digunakan untuk media tulis gitu kan. Media tulis. Nah, misalkan kita menulis beberapa lembar, berarti kita membutuhkan banyak batu gitu ya. Ini banyak batu. Dan pastinya banyak ruang yang dibutuhkan ya, karena ini penyemahan tablet batu. Jadi intinya batu itu semakin banyak ya, ruangan dibusi batu semuanya. Jadi membutuhkan space yang cukup banyak kalau kita lihat. Maka kalau hal yang kita tentukan membutuhkan beberapa tulisan ya, akhirnya membutuhkan 13 hektar menyimpan tablet tersebut. Nah, ini kalau memang sampai tersebut dilakukan terus menerus, akhirnya ya membutuhkan luas tempat yang juga
Nah ini masih ada di 1 hektar. Terus dan ini dinamakan batu nisan ya. Jadi batu nisan tidak sekedar untuk pemakaman tapi digunakan untuk pencatatan. Jauh dulu sudah ada batu nisan untuk pencatatan, penulisan ya di sini. Nah, dari teks inilah yang kiranya kita bisa melihat bagaimana pandangan untuk menghasilkan salah satu tulisan ya. Ini catatan untuk ini juga pencatatan metode ya. Nah, terus dari meskipun metode ini efektif dan melestarikan informasi dalam jangka panjang, ya memang sih jangka panjang, tapi memang ukurannya juga berat, terus memakan waktu memakan tempat juga ya, kurang efektif lah ya. Nah ini itu yang dibanding dengan metode-metode seperti tadi menggunakan kertas gitu kan. Nah perkembangan ini pun kita bisa lihat dari sekarang ada yang kita tentukan. Ini model yang kita lihat dengan metode pemahatan ya. Jadi sini ada contoh ya, contoh pemahatan dari apa namanya seniman ya, ini sebenarnya pemahatan kayu. Ini cukup menarik. Jadi pemahatan ini memberikan suatu gaya tersendiri ya. Ini adalah pemahatan makam dengan teknik rubbing ya. Ini gosokan tinta. Jadi seperti tadi. Jadi ini punya istilahnya ini adalah cap ya, cap dan dipindahkan di salah satu kertas ya. Jadi modelnya gosok dulu, tempelkan langsung, nanti dia akan ngecap di beberapa ini ya. Jadi sudah ada ya, sudah intinya kayak stempel ya, ini stempelnya. Ini pahatan seni ya, teknik rubbing ini. Jadi teknik mentransfer gambar atau tulisan dari batu ke kertas ya. Jadi tekniknya ini menggunakan tinta dan kain atau kuas. Jadi di bahannya ini nanti bisa dipindahkan ya. Kalau sekarang itu ya kayak ini, kayak batik yang modelnya itu menggunakan ini stempel ya, batik apa namanya itu bukan tulis ya. Itu kan namanya harganya lebih murah ya biasanya model stempel gitu. Itu tapi dengan teknik dia sudah punya gambar-gambar, sudah punya apa namanya ini relief yang cukup menarik ya, dan jadikan sebagai apa namanya bentuk yang nanti ditransfer ke dalam kain tersebut ini ya. Nah ini di masa dinasti Tang ya, ini contohnya ini. Nah ini contohnya adalah mengilustrasikan kehidupan ya, kehidupan sana ya. Jadi ada ceritanya itu ya. Jadi pemahatan itu ada ceritanya ya, jadi dipindahkan di sini. Nah tekniknya ini. Oke. Dari hal itu sendiri apa namanya sangat ini modern ya. Ini sudah mulai dengan teknik modernnya, ada namanya woodblock printing ya. Jadi teknik ini ada teknik diukir ya, jadi mengukir kaligrafi. Nah kaligrafi ukiran. Jadi di dalam hal itu sendiri yang kita tentukan tekniknya adalah teknik dicap ya, tapi dengan teknik ini dia memindahkan gambar. Sebelumnya dia membuat dulu salah satu ukiran dulu ya, ukuran di apa namanya di kayu ya, dibuat dulu, akhirnya caranya dipindahkan di salah satu kertas ya, bisa dipindahkan semuanya ini ya. Teknik ini ya, ini dibaca dari Tiongkok ya, ini dari Tiongkok. Nah pada abad ke-6 hingga abad ke-9 ini adalah kaum Buddhis ya, yang dia menggunakan dalam ajaran Buddha. Nah dari hal itu sendiri bahwa cetakan ini adalah menggunakan apa, ada kertas rami ya, yang dibaca di tahun 600 semuanya gratis karena dia anak ketiga ya. Anak di Kanaan ya, di kakak-kakaknya kan ada dua tuh, jadi anak ketiga kalau di Kanaan itu semua gratis gratis. Bocor ya, sudah dulu. Oke, dah. Iya, jadi ini kaum Buddhis ya, yang memang menggunakan teknik kertasnya. Terus ini berarti tahunnya adalah 650 sampai 670 Masehi. Jadi ini juga dinasti Tang ya. Jadi memang tekniknya ini adalah sama ya, menggunakan teknik stempel. Jadi ya sebelumnya memang diukir dulu akhirnya tinta ini diaplikasikan, kita pindahkan ya situ. Nah. Oke.
Nah, jadi itu ada yang perlu kita tentukan bagaimana pentingnya teknik-teknik yang sudah menggunakan teknik kayu. Nah, ini ada contoh-contoh mereka menyiapkan pengambilan ya. Jadi mereka menyiapkan beberapa hal yang teknik tadi dari pengukiran blok kayu yang nantinya diaplikasikan dipindah di kertas ya. Jadi mereka mempunyai beberapa macam untuk memindahkan. Jadi ada yang modelnya itu bentuk relief gambar, ada yang modelnya adalah huruf kanji, huruf kaligrafi, sudah ada semuanya dari beberapa pemahatan yang diukir. Akhirnya menyiapkan kertas dan distempelkan ya, dipindahkan di kertas itu. Nah, jadi mereka itu menghasilkan salah satu bentuk untuk nantinya bisa dijadikan sebagai pajangan ataupun digunakan untuk surat ya, surat menyurat gitu. Nah, terus ini untuk contohnya, ini zaman untuk hasil dari memang nggak terlalu kelihatan ya gambarnya. Ini ada gambar relief dari Buddha ya yang digunakan dari kuil ya, kuil yang di sini ada gambarnya sebenarnya tapi kurang begitu jelas ya. Jadi ini menghasilkan salah satu relief dari teknik stempel ya. Nah, ini juga ini teknik stempel juga. Terus ini juga reliefnya. Jadi pemahatan yang menggunakan tadi teknik ukir dan dipindahkan di metode kertas. Nah, jadi hasilnya sudah dipindahkan di sini ya. Jadi ini biasanya yang digunakan untuk surat menyurat ya modelnya. Terus tekniknya sama ya, digulung ini ya, tekniknya digulung. Nah, ini ada metode yang digunakan tadi. Nah, terus kita masuk ada di sini, kita pindah di Jepang ya. Di Jepang ini mulai dia juga punya teknik juga. Kalau ini blok ini digunakan untuk teknik memindahkan juga naskah-naskah yang ada, tapi dengan teknik dia mengubah ya. Jadi beberapa hal yang dia ciptakan di sini contohnya adalah naskah-naskah yang berisi ini ya, siklus hidup dan mati, kelahiran kembali dan kematian ulang, densuli dan penderitaan. Ini ada bahasa yang dia ciptakan seperti kayak ini ya. Hal-hal yang kajian-kajian yang dibuat ya untuk membuat salah satu naskah tersebut. Nah, mereka menyiapkan untuk menghasilkan sastra ya, dibuat yang sedemikian rupa dan akhirnya tekniknya tadi teknik yang sudah digunakan teknik ukir yang akhirnya dijadikan sebagai metode cetak ya. Jadi beberapa tadi dibuat yang dengan teknik yang dia siapkan karena menggunakan blok juga. Nah, terus ada juga pengetahuan ini memang disebarkan ya. Jadi disesuaikan dengan ajarannya ya. Nah, terus dari segi ini sendiri bahwa yang dia siapkan, bahwa siklus yang dia tentukan ya. Ini kan memang membuat istilahnya menyiapkan bahan yang dia tentukan huruf-hurufnya, akhirnya dijadikan sebagai rangkaian tulisan, dijadikan sebagai ajarannya ya, dan akhirnya para biksu-biksu itu menyimpan sastra-sastra tersebut ya, jadi sebagai acuan untuk keagamaan misalnya gitu. Nah, dia memang punya secara teknik untuk metode-metode hasilnya itu. Nah, jadi inilah yang salah satunya yang disiapkan untuk menghasilkan teknik-teknik metode cetak yang menggunakan teknik ukir tadi. Nah, yang dijadikan sebagai stempel. Hal itu sendiri tidak menutup kemungkinan hasil yang dijadikan sebagai tadi bahwa siklus tadi ya, bahasa siklus mati dan hidup ya, ini contohnya. Ini salah satu metode yang disampaikan ya. Sebenarnya kan teknik yang diaplikasikan ke kertas ya, ini gambarnya ya, gambar yang mencoba untuk menghasilkan salah satu sastrawan. Nah, ini kalau ini tekniknya sama sebenarnya, sama dengan teknik
apa namanya ukiran, tapi dengan diaplikasikan di dalam kertas. Nah, akhirnya di sini untuk sebagai wadah ya mereka untuk memberikan suatu keagamaannya. Nah, bentuknya adalah relief ya, seperti gambar. Nah, proses itu sendiri juga di pertengahan abad ke-9 ini apa namanya, salah satu hal yang memang di daerah Tiongkok ini ada seniman ya, seniman dari Hainan ya. Jadi dia punya suatu gaya landscape ya. Jadi di sini dia membuat apa namanya ini lukisan ya. Jadi dia di abad ini munculnya suatu lukisan ya, mulai melukis. Jadi yang tadinya dengan teknik stempel, dengan teknik ukir, akhirnya yang terbaru ada melukis ya, ini dengan gaya landscape lokal Jepang ya. Ya dari Yamatoshi ya ini. Jadi dia tekniknya adalah melakukan ini melukis untuk membuat gaya-gaya cetak sendiri. Mereka dengan menghasilkan ciri khas ya ciri khas. Nah, dengan yang disampaikan dengan beberapa hal gaya dari lukisannya itu punya ciri khas sendiri. Nah, biasanya itu warna-warni ya, berwarna-warni, dan dia lebih punya inspirasi sendiri ya. Di situ disampaikan dengan tekniknya sendiri. Nah, jadi yang ini berkembang ke dunia lukis. Jadi hasil yang disampaikan untuk metode itu tadi cetak yang sebelumnya menggunakan teknik stem. Nah, perkembangan itu dihasilkan ya, ini hasilnya menghasilkan dari beberapa gambar yang disajikan cukup menarik, banyak sekali yang memang itu menghasilkan ornamen yang paling tidak dia punya kajian sih ya, tidak sekedar dia menggambar tapi punya suatu arti tersendiri. Nah, ini jadi bentuk-bentuk yang ini hasil dari lukisan ya yang disampaikan secara langsung teknik-tekniknya. Nah, jadi dia menyajikan secara langsung gambar-gambar itu ke dalam lukisan. Nah, proses itu sendiri ada juga yang memang sih kalau kita lihat lukisan ini juga punya suatu nilai sastra sangat tinggi ya. Jadi yang disampaikan ya, dia punya arti ya. Dia tidak sembarangan lukisan tapi punya arti sendiri ya. Nah, tidak tahu ini artinya apa ya, ada ya, ini ya. Jadi konsep yang disampaikan adalah punya arti yang memberikan suatu nuansa tadi. Nah, hal yang itu yang bisa ditemukan gambarnya. Nah, ini ada beberapa hal yang tadi ada tentang, kita belajar tentang sejarah zaman dulu ya, zaman kuno ya, pertemuan dari kertas, akhirnya kita bisa mulai teknik-teknik dari ukir, teknik stem ya, dari teknik lukis ya. Sekarang kita masuk di dalam sejarah, tapi kita akan sedikit melihat perkembangan ke dalam cetak ya, cetak yang memang dulu ya sudah ada di tekniknya ini yang sudah pernah kita temui sebenarnya ya. Nah, ini kita masuk mulai ada namanya mesin stensil ya. Jadi stensil lah. Jadi stensil ini adalah alat cetak ya, ini sederhana yang digunakan untuk mengadakan dokumen ya, yang jumlah dan ini biayanya rendah ya. Saya kerja juga punya beberapa hal. Nah, ini ada yang pertama bisa membuat stensil dengan dokumen atau tulisan ya. Jadi dia menyediakan lembar-lembaran ya, dari lembar-lembaran yang dibuat di stensil. Jadi di sini tekniknya dilakukan dengan mengetik ya, menggunakan mesin tik pada tinta ya. Jadi mungkin ada yang pernah ya menggunakan mesin teknik ini ya, tapi ada juga yang menggunakan teknik gandaran yang sangat panjang ya, gandarannya itu diputar langsung diketik dengan manual ya di situ, dan membutuhkan ini tenaga misalnya ya di sini. Dan ini pun kemudian ada menggunakan tinta ya, tintanya itu memang digulung di beberapa tempatnya ini. Nah, biasanya kalau
mesin ini digunakan untuk dokumen-dokumen yang memang privasi, dokumen yang paling penting gitu kan, digunakan itu. Nah, dengan beberapa impact atau untuk kejutan di dalam tinta itu dia memiliki tenaga yang cukup untuk menghasilkan satu teknik cetakan tadi tintanya ini. Nah, ini lebih. Nah, terus ini proses duplikasi ya. Nah, saat drum berputar, tinta dipaksa melewati bagian berlubang. Nah, ini. Jadi drumnya, di sini ada drumnya di dalamnya ini ya. Drum itu ada tempatnya ini ya, tempat untuk mengimpact tinta ya, tintanya itu. Jadi dengan lebih kuat, akhirnya dia memindahkan tinta ya ke dalam kertas ya, misalnya gitu ya prosesnya. Nah, terus kalau kita coba zaman saya dulu kan SMK ya, jadi seringkali ngetik dengan teknik manual ya. Jadi kalau rusak ganti lagi menggunakan pita roll ya, langsung ketik lagi ya. Yang repotnya itu waktu pitanya putus ya, ini ya repot ya. Jadinya harus mau setting ulang ya. Jadi kita sekali itu mereparasi sendiri ya, kita copot ganti lagi gitu. Kalau kita belajar dalam bentuk mesin ketik manual. Nah, ini sebenarnya sama ya, tekniknya hampir sama. Nah, jadi sedikit putar. Kalau kita pindah ganjarannya ke kanan kiri, enter dan pindah lagi kan gitu kan. Nah, terus mesin ini memang tekniknya yang lebih ke dalam teknologi fotokopi. Jadi ini yang berkembang ya, sekarang ya, lebih ke dalam hal misalnya itu untuk metode-metode digunakan untuk cetak atau duplikat yang sangat efisien ya. Nah, biasanya di kantor, di sekolah atau di beberapa tempat organisasi ini ya. Ini sekarang berkembang ke dalam mesin ketik yang digunakan teknik drum yang fotokopi gitu ya. Nah, ini perkembangannya ke sana. Nah, tapi awalnya itu adalah mesin tensil yang awalnya. Nah, dari hal sendiri kita bisa lihat bahwa percetakan ya itu memang di Indonesia ini ya, percetakan pertama kali ini ya. Pertama kali ini kan di Indonesia ya 1600 ya sampai 1800-an ini ya. Ini yang memang pertama kali di sini ya. Jadi pertama kali di 1959 ini zaman VOC ya, di Batavia ini. Jadi zaman itu. Jadi pertama kali sudah ada percetakan yang memang digunakan untuk apa? Nah, terutama ini digunakan untuk metode buku keagamaan ya, digunakan untuk membuat terutama ada Alkitab dan dalam bahasa Melayu dan Jawa ini yang pertama pada tahun 1659. Ini dikembangkan pertama di Batavia ya, yang sekarang itu Jakarta ya. Ya, pertama Batavia, Sunda Kelapa, langsung Jakarta itu ya. Ini kan pertama kali yang dikembangkan dalam bentuk percetakan. Terus percetakan ada visionaris ini ya. Ini mulai di abad 18 ya, ini 1700-an ya sampai 1800-an ini. Terus ini adalah lebih ke dalam Kristen ya, mulai mencetak buku keagamaan ini dan kamus bahasa ya, daerah ini ya. Ini yang dikembangkan ini untuk menghasilkan buku keagamaan juga ya. Ini contohnya yang dikembangkan itu ya, tuh Dr. GH ini. Jadi dia mencetak kitab keagamaan dalam bahasa Melayu ini ya, tahun 1723. Ini juga sudah dikembangkan, udah dibuat, dicetakan di Batavia ya, zaman dulu sudah ada. Nah, terus ada juga di cetakan swasta dan koran pertama ini ya, tahun 1800 ya. Ini ya, percetakan ini di luar VOC ya, di luar ya. Jadi yang dimiliki adalah Eropa dan Tionghoa yang utamanya. Yang pertama ini adalah di Indonesia ya, ini Batavia. Di sini ada sebenarnya memang punya Belanda ya. Belanda ya di tahun 1704. Jadi dia sudah punya metode di luar VOC ya. Jadi percetakan untuk pembuatan koran ya, koran dulu ya. Nah,
dengan ejaan yang lama ya pastinya ya. Dan yang ada lagi koran dengan bahasa Melayu pertama ini ya ada di Tengah Timur ini tahun 1880-an ini. Ini yang pertama di sejarah di Indonesia. Dan perkembangan kita lihat lagi secara nasional ini kita mulai digunakan dalam perjuangan melawan kolonialisme. Nah ini ya. Nah muncullah suatu surat kabar ya dan majalah bahasa Melayu dalam persatu. Ya ini jadi mulai tahun 1900-an ini surat kabar dan majalah ya yang sudah mulai berkembang dan akhirnya membuat cetakan ya di sini. Terus percetakan dalam pres pergerakan nasional ini Medan Prijanji ini 1900 Juni Suara Merdeka pertama memiliki oleh pribumi ini ya Tito Adi Surjo ya. Ini adalah yang pertama kali mencoba untuk menghasilkan salah satu percetakan ya. Namanya adalah gerakan nasional. Jadi yang disampaikan itu nanti untuk menghasilkan suara kabar ya, untuk menghasilkan itu dikelola oleh pribumi. Terus Balai Pustaka ya ini 1911 ini penerbit kolonial ya, ini ya terbitkan bahasa Jadi masih menggunakan bahasa Melayu. Ini penerbitan Bung Karno dan Bung Hatta ya ini ya ini. Menerbitkan buku dan pamflet perjuangan nasional ini juga ini adalah perkembangannya ya. Jadi perkembangan yang mencetak yang sudah zaman dulu di Indonesia pun sudah berkembang pesat ya di dalam Suara Merdeka. Sampai sekarang ya surat kabar dulu pasti kita lihat kalau dulu kan surat kabar ya, sekarang sudah banyak sekali metode yang digunakan untuk metode cetak ya sampai membuat kalau di sini kan kayak Suara Merdeka, kayak Jawa Pos itu kan ini kan sama sebenarnya tapi teknik-teknik yang digunakan memang sudah modern gitu ya. Terus percetakan di masa penduduk Jepang ini ya dari 1942 sampai 1945 ini ya. Jepang mengontrol media cetak dan menggunakan percetakan ya. Ini ya. Sebagai propaganda ya. Jadi menghasilkan berapa tentang metode cetak mencetak ya dulu. Nah, soal pertama ini surat kabar seperti Asia Raya ya. Ini yang disebabkan menggunakan Pro Jepang yang pertama disiapkan untuk menghasilkan surat kabar. Nah, jadi itu yang sejarah gambaran di Indonesia. Nah, perkembangannya lagi ada di pasca kemerdekaan ini lebih ke dalam media informasi ya. Tapi ini kan pasca kemerdekaan ya di 1945 sampai 1990-an ya. Jadi ini media pasca merdeka ya ini di kantor berita nasional Antara ya ini ya. Nah, mulai mencetak ya ini resmi dari pemerintah. Jadi pemerintah sudah mulai berita yang resmi ya, yang mulai cetak. Terus penerbitan surat kabar nasional ini ya di harian rakyat ya dia. Nih. Dari dan Kompas ya ini ya, Kompas sudah ada 1965 ya. Jadi ini yang mulai berdirinya penerbitan ya surat kabar. Percetakan nasional menggunakan bahan tentang ideologi ya, baik dalam pemerintahan maupun oposisi. Jadi ini ya. Ini ya yang penerbitan yang zaman dulu ya sebelum Orde Baru ya ini ya. Terus percetakan buku dan majalah ini. Ini Gramedia. Ini Gramedia 1910-an ya. Dari dulu sudah ada ya, 70-an ini mulai berkembang menerbitkan buku di Indonesia ya. Ini yang sangat berkembang sampai sekarang ya. Dan ini pun sampai sekarang sudah banyak sekali ya orang yang menerbitkan di Gramedia. Saya juga kemarin yang menghasilkan buku fotografi juga terbitkan di di Ardi Offset, akhirnya dijual di Gramedia. Sekarang kan dia untuk owner penjualan ya Gramedia. Nah, terus majalah poster seperti Tempo. Nah, ini Tempo ya. Tempo sering sekali itu menghasilkan salah satu majalah ya. Sekarang buat ilustrasi ada gambarnya lah ya. Terus itu 1971 ya muncul Tempo, terus ada juga Gatra dari 1994. Ini mulai diterbitkan ya. Jadi mulai ada percetakan ya antara Gramedia ya. Terus Tempo dan
Gatra ya. Jadi ini sangat sebenarnya ini sangat berkompetitor sih ya untuk beberapa percetakan ini. Nah dari perkembangan itu di era modern ya ini ya di era modern yang tahun 2000-an sampai sekarang ini tahun zaman apa namanya milenium ya 2000-an milenium ya jalan milenium sampai sekarang ya ini yang apa namanya di era digital ya dan mulai modern ya. Kalau kita lihat di era milenium itu pasti kan apa namanya percetakan sudah mulai banyak ya. Nah, tapi pertama kali orang mencetak ya seperti hanya ya yang banyak itu ada seperti ini apa namanya fotokopi ya. Itu pertama kali fotokopi yang duplikat apa namanya itu diperkecil dibuat ukuran itu pertama kali itu ya kaget tuh bisa ya gitu kan. Tapi sekarang kalau sudah lihat beberapa hal yang berbeda-beda modelnya apalagi sudah hari biasa. Tapi pertama kali itu yang terbaik ya kan kalau kita lihat di era ini. Terus ini percetakan digital ini mulai dengan cetak konvensional ya, jadi konvensional. Nah ini ada yang guna print of the mark ini yang dikembangkan ya dengan platform KDP Amazon ya dan penerbit Hindi. Jadi ini yang dikembangkan untuk apa namanya publishing untuk percetakan ya. Jadi ini yang dikembangkan untuk penulisan pertama menghasilkan salah satu percetakan dan yang memang dia siap untuk apa nama ini penerbitan ya penerbitan. Nah semuanya jadi kalau kita lihat apa namanya publishing ini adalah menghasilkan cetakan dalam bentuk apa dalam bentuk ya penulisan. Misalkan kita punya penulis ya menulis apa akhirnya diterbitkan ya di situ ya hasilnya ya disesuaikan dari desainnya teknik dari penyuntingannya semuanya di situ. Nah terus teknologi 3D printing ini ya ini mulai dalam industri manufaktur dan medis ini ya 3D printing ini dikembangkan juga ya. Jadi hal yang sendiri kita lihat percetakan yang sekarang lebih ke dalam online dan 3D printing ini yang sekarang sudah mulai maraknya ya print dan hal yang dijadikan sebagai cepat dan mudah sekarang ya. Sekarang printing tinggal misalkan sekarang malah mudah lagi ya tinggal kirim WA jadi gitu kan sekarang itu ya. Dan ini perkembangan yang memang dari awal sampai akhir sangat memberikan apa namanya hal yang sangat kita lihat bahwa perbedaan antara hal yang pertama yang zaman dulu ya sampai sekarang ada perubahan-perubahan yang sangat gratis ya. Jadi ini hal yang memberikan suatu dunia cetak itu bisa memberikan bentuk bahwa bagaimanapun salah satu percetakan yang dulu sekarang kita bisa melihat sangat memberikan peran yang berbeda-beda dan akhirnya ya hal yang masih sekarang itu ya kayak metode konvensional itu kan ini yang metode cetak-cetak yang dikembangkan dengan metode menggunakan teknik dari tinta itu menggunakan konvensional ya. Nah jadi kembang itu terus kenapa kita punya beberapa hal kaitannya dari sini ada dan perkembangan bisnis ya percetakan ya paling tidak kita bisa lihat kita bisa melakukan ada digital printing dan e-commerce ya printing ini ya. Salah satunya adalah bisa cetak online ya secara pemesanan atau mungkin kita bisa langsung ya print langsung ya, secara hasilnya ya. Nah terus kita bisa mengetahui bagaimana ada sustainability dengan eco friendly printing jadi lebih ramah lingkungan ya bisa mendaur ulang ya dengan tekniknya itu menggunakan berbasis air ya. Jadi ada juga dengan eco printing ya nih tekniknya. Terus personalisasi dan custom printing ini lebih ke dalam apa biasanya kita bisa lihat seperti membuat kaos ya mau kalender undangan ini. Nah, tekniknya ke situ. Dan memang hasilnya ya kita bisa lihat ada juga yang digunakan untuk printing ya di sini. Nah, print itu sama graph print. Nah, ini sekedar untuk gambaran yang disiapkan untuk nantinya untuk teknik-teknik mengcustom. Nah, kalau 3D printing ya yang digunakan untuk prototipe arsitektur di sini ya. Nah, 3D Zego ada 3D print Indonesia ini yang digunakan untuk bagian yang disiapkan ya untuk menghasilkan ada teknik scanning ya.
Ada juga yang teknik scanning itu orang di-scan, dipindahkan ke dalam 3D ya, 3D akhirnya dicetak secara langsung menggunakan teknik laser itu. Akhirnya jadi di situ. Nah, ini sesuai sekarang lebih orang bisa membuat beberapa hal ya terjadi nanti. Nah, terus peluangnya apa sebenarnya? Peluang yang kita tentukan memang sebenarnya untuk percetakan itu bisa untuk berbisnis ya, bisnis juga. Jadi untuk kebutuhan lah ya. Nah, kebutuhannya apa? Ya paling nggak untuk sektor bisnis, pendidikan, UMKM ya paling ada bisnis itu yang kita bisa misalkan membuat banner ya. Kita tidak harus mempunyai mesin, kita bisa lempar ya. Kita progres ke tempat lain, kita tinggal kirim cetakan, kita misalkan 1 meter 13.000 atau 19.000, tinggal kita nanti hitung per meternya saya nambah mungkin 3.000 per meter ya, kita bisa bisnis ke sana gitu kan. Ya saya dulu pernah itu, zaman dulu banyak percetakan ya, kita bisnis ya lumayan tuh, untungnya lumayan ya kalau bisa ke sana ya, jasa ya, akhirnya ke jasa. Nah, atau mungkin kita punya tentang membuat beberapa hal seperti kayak kemasan ya untuk produk, itu boleh aja ya, dengan kita ajak gimana untuk tekniknya. Teknik printing untuk produksi ya misalnya untuk produksi beberapa hal, itu kemudahan dalam jumlah yang besar maupun kecil pun bisa kita tentukan, maupun di e-commerce ya, jadi peluang yang lebih luas. Misalkan kita bisa menghasilkan cetakan yang sesuai dengan peluangnya, karena ini untuk peluang pasar ya, jadi hal-hal ini yang banyak peluang gitu kan. Nah, sekarang tinggal kita ya misalnya paling gampang itu sekarang ada juga yang kayak usaha undangan ya, undangan tidak usah membuat semuanya, tinggal menggunakan template yang sudah jadi itu kan, tinggal ngeprint nama-namanya sudah jadi gitu kan. Ini juga peluang sebenarnya ya, jadi sudah ada ya. Kalau kita mungkin pernah ke daerah beli belangko undangan tuh sebenarnya kan untuk bisnis juga ya. Nah, buat bisa kayak gitu, itu salah satu hal itu meningkatkan bisnis peluang juga. Kita tinggal modal printer ya paling ada Epson yang ada paling ya 1 jutaan ya, misalkan kita menggunakan printer ya, print model yang kita gunakan mungkin 4 warna ya, itu kan sudah jadi ya untuk bisnis misalkan aja ya. Ya tantangannya apa ya, memang sih tantangannya itu tinta ya, ini ya biasanya. Nah, misalnya ada juga yang tinta, terus ada juga yang paper jam ya, tintanya gulung sendiri di dalam printer ya, itu yang sangat merepotkan ya, harus bongkar lagi ya. Tapi memang kalau punya printer itu jangan salah didiamkan, harus kita panasi ya, tiap hari kita coba untuk latih. Nah, karena apa? Kalau kita biarkan bukannya awet tapi cepat rusak gitu kan, malah mending dipakai ya. Nah, ini yang memang hal yang memang sangat gimana ya, kalau memang itu pas waktu nggak ada kerjaan ya kan, berarti kalau ada kerjaan langsung, tapi di hari-hari itu printer harus berhenti dulu karena printer juga lelah gitu kan. Bisa ada juga ya terus menerus bekerja, akhirnya dia hasilnya yang terakhir kurang bagus ya, ada yang beretan gitu ya. Nah, itu kan juga berpengaruh pada karir juga gitu kan. Nah, ini terus persaingan ketat ya, ini layanan cetak online ya. Ada juga yang memang sekarang itu layanan online ya, tinggal order ya, tinggal kirim langsung ke tempatnya misalkan aja ya, pesan antar itu ya. Terus desainnya gratis lah, itu kan banyak sekali yang ingin membuat cetakan gratis terus plus antar ke rumahnya langsung ini ya, tinggal ongkosnya. Nah, ada yang sangat mudah. Ini sekarang persaingannya sangat memang ya ketat sih kayak gitu ya. Terus adaptasi tren digital ya, ini yang memang kita bisa melihat bagaimana perkembangan sampai sekarang, bagaimana untuk kita lihat. Jadi inilah yang kita tentukan, bagaimana kalau kita tentukan dari segi digital, makin mesin-mesin yang cukup punya teknologi tinggi pasti membutuhkan dana yang cukup besar, investasi cukup besar ya. Jadi ini sendiri yang harus kita nanti tentukan untuk penggunaan teknik-teknik tersebut ya. Nah, terus kalau kita lihat di sini
Wis Indonesia itu pada tentukan percetakan ya, ini lebih kita siapkan apa misalnya digital printing, offset, packaging atau kita gunakan untuk metode digital ya untuk menghasilkan apa namanya hal kaitannya adalah misalnya kita membuat salah satu kayak kemasan. Nah ini kita siapkan dulu, kita siapkan bahan apa dulu untuk menghasilkannya. Nah ini kita tentukan dulu ya. Terus model peralatan mencetak apa, misalkan mencetak komputer ya, ini yang kita siapkan. Terus layan tapi ke dalam website marketplace ini ya, yang apa namanya banyak untuk langganan. Karena ada juga yang memang apa namanya pelayanan online. Ya biasanya itu pre-order ya, pre-order di situ menyiapkan layanan, dia siap untuk membuat misalkan aja tidak hanya apa namanya cetak, membuat misalkan aja buat stempel itu sudah lengkap ya, desainnya, kwitansinya lengkap dari satu, itu ada layanan gitu. Nah terus tawaran yang kompetitif ini ya biasanya itu lebih ke dalam diskon paket, nah pelangganan. Nah ini ya. Terus promosi branding ini digunakan untuk metode iklan yang diperjangkau lebih banyak ya. Nah ini salah satunya tinggal kita sendiri bagaimana kita mau ke bisnis ke percetakan ya. Nah oke. Terus bahwa yang kita bahas dari awal tentang untuk percetakan, secara percetakan di sini adalah bahwa bisnis percetakan di Indonesia tetap berkembang ya dengan adanya digital printing, pastinya jadi kembang di sini. Nah, apapun di print of the mark ini lebih ke dalam apa namanya print yang bisa kita usaha, lebih ke dalam seperti fotokopi ya, seperti awal scan dan seperti print yang model apa namanya offset itu ya. Jadi kita bisa usaha ke sana, usahakan aja itu, tapi itu pada tadi ya dananya lah sebenarnya. Dan inovasi yang banyak sekali ide-ide yang kreatif itu. Jadi ini strategi yang sangat siap untuk membuat peluang yang sangat besar sebenarnya gitu, dan pastinya ya sukses. Nah, ini tapi dengan harus kita amati dulu bagaimana kalau kita siapkan apa namanya untuk menghasilkan percetakan yang kompetitif, yang tempatnya yang strategis, yang memang ini tepat gitu. Kita harus memang benar-benar siapkan dulu. Nah, mau lari kemana sebenarnya ya. Oke, saya rasa itu ya materi di dalam pertemuan kedua ini, atau ada materi lebih ke dalam sejarah zaman kuno sampai zaman modern ya. Ini ada perbedaan yang cukup jauh. Nah itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Oke, saya rasa itu ya untuk materi hari ini. Nah, jadi kurang lebihnya mohon maaf ya, memang cukup banyak ya. Jadi sekarang sudah kita bisa lihat bagaimana perkembangan dari percetakan ya. Nah, baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Misalkan ada mau pertanyaan ya silahkan, kalau belum ada kita nanti bisa kita akhiri. Baik, mungkin itu dulu untuk hari ini. Pada kesempatan hari ini untuk mata kuliah metode produksi grafika, nanti kita bisa bertemu lagi ya di minggu depan. Ya, minggu depan katanya pertemuan terakhir Pak ya. Bukan terakhir ya, masuk ya. Masih masuk ya. Oh iya. Masih ya. Jadi itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih para dosen pendamping yang ada di nama Selim, ada Pak Ilda, di UNGAN ada Pak Zen. Terima kasih semuanya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Iya Pak. Terima kasih Pak Ilda. Terima kasih semuanya.